Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahmawati dengan NIM 7201240009 dari Prodi Ilmu Ekonomi C. Saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester dengan mata kuliah Ekonomi Regional dan Perkotaan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama adalah, menurut Solo, syarat-syarat pertumbuhan ekonomi adalah produktivitas, depresiasi, pertumbuhan angkatan kerja, dan tabungan. Berikan opini Anda, bagaimana konsep ini dapat diimplementasikan pada saat ini. Nah, menurut saya, Solo menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang bisa terjadi sepanjang waktu di mana penduduk dan angkatan kerja diasumsikan mengalami peningkatan yang tetap. Seiring meningkatnya tabungan, akan mampu mendorong investasi sehingga pertumbuhan ekonomi terjaga. Hasil dari produksi diinvestasikan kembali menjadi sumber pertumbuhan, sedangkan produktivitas atau perkembangan teknologi dianggap sebagai sesuatu yang tetap. Nah, pada saat ini kenaikan pertumbuhan menggeser pertumbuhan populasi dan juga depresiasi ke atas. Akibatnya pertumbuhan modal pekerja lebih dari pada kondisi dari awal. Jadi model Solo memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal pra pekerja lebih rendah dan karenanya pendapatan lebih rendah. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua. Salah satu tujuan dari ilmu ekonomi regional yang terkait dengan pembangunan wilayah adalah penentuan sektor wilayah unggulan. Berikan opini Anda bagaimana menetapkan sektor unggulan wilayah berdasarkan teori-teori yang ada. Nah, menurut saya suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama dan yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik pasar nasional maupun domestik. Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah yang lain, sehingga dapat menghasilkan ekspor. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Jelaskan prinsip-prinsip lainnya antara kedua pakar Van Tunen dan Weber dalam membangun teori lokasi. Menurut Van Tunen, aktivitas pertanian, penggunaan lahan konsentrat sesuai jenis produksi dan juga dari jarak lokasi pertanian ke pasar. Faktor jarak juga menentukan nilai suatu barang. Semakin jauh jaraknya yang ditempuh oleh para petani, maka biaya transportasinya yang dikeluarkan akan meningkat dan sebaliknya. Nah, selanjutnya menurut Weber, lokasi setiap usaha itu tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja, di mana penjumlahan keduanya harus minimum yang identik dengan tingkat yang maksimum. Prinsip tersebut didasarkan pada 6 asumsi yang bersifat prakondisi, yaitu yang pertama, wilayah yang bersifat homogen dalam hal topografi iklim dan penduduknya. Keadaan penduduk yang dimaksud adalah menyangkut jumlah dan juga kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, ketersediaan bahan mentah. 3, upaya tenaga kerja. Yang keempat, biaya pengangkutan bahan mentah. 5, persaingan antar kegiatan industri. Dan yang keenam, manusia berpikir secara rasional. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian pendapat saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.